Teteh gimana? Aduh, kalau saya mah Ceritain aja. Jangan ditahan-tahan. Iya, saya mah kalau misalkan kebingungan tuh suka nangis. Di situ teh biasanya kalau misalkan kan di gunung itu suka kayak semacam ada musim-musimnya. Nanti teh pulang teh bisa bawa sayuran gitu, teh jengkol gitu. Oleh-olehnya banyak. Beras anyar. Selamat datang di podcast Beken Road to Satpol. Hari ini saya sedang berada di Kecamatan Tegalwaru, tepatnya di Desa Kuta Langgeng. Ya. Hari ini saya ditemenin sama ibu-ibu super dari Kecamatan Tegalwaru. Ada Ibu Lurah sama ada dua PLKB dari Kecamatan Tegalwaru. Untuk informasi teman-teman sobat Beken sekalian, bahwa Desa Kuta Langgeng, Kecamatan Tegalwaru ini berada di perbatasan antara Kabupaten Karawang dengan Purwakarta. Kulturnya kebanyakan adalah pegunungan ya, ibu-ibu ya, iya. Pegunungan. Tadi saya perjalanan dari pusat kota Kabupaten Karawang menuju ke lokasi ini lumayan jauh, ternyata capek juga ya, hampir 2 jam melewati gunung, lewatin lembah, tapi emang view-nya bagus banget. Nanti kita share ke teman-teman penonton sekalian. Hari ini buat ngobrol pertama nih, saya pengen tahu dulu sama Bu Lurah. Ya, kita tuh sekarang ada di desa mana, terus seperti apa kondisi letak geografisnya, Bu Lurah? Ya, selamat siang. Nama saya Yati Siti Nurlitasari, Kepala Desa Kuta Langgeng, Kecamatan Tegalwaru. Dari Desa Kuta Langgeng itu sendiri terdiri dari 3 dusun, 13 KRT-an. Nah, kebetulan penduduk Desa Kuta Langgeng pada umumnya untuk para pekerjanya semua lebih ke pertanian dan perkebunan. Pertanian kebun. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini tim dari DPPKB meliput di Kampung KB Lestari yang ada di Desa Kuta Langgeng, yang mudah-mudahan bisa mengangkat potensi para wisata Desa Kuta Langgeng, khususnya di situ Jungkur. Ya, buat sobat Beken ketahuin juga, hari ini kita tuh sedang berada di Saung di Kampung KB, Bu ya, Saung Kampung KB di Balai Sawala. Belakang kita ini adalah situ Jungkur, salah satu objek pariwisata andalan di Desa Kuta Langgeng. Nanti kita akan tanya-tanya juga seputar itu. Tapi sebelum kita membahas potensi desa ini, saya pengen tahu juga. Ini yang bikin saya penasaran, jauh-jauh dari kota datang ke Tegalwaru. Pengen tahu perjuangan teman-teman. Sebelumnya boleh kenalan dulu, saya dengan siapa? Dengan Ibu Sri Rejeki. Dengan Ibu Sri Rejeki dan Teteh? Teh Yani. Ibu Sri dan Teh Yani. Pertanyaan pertama dari saya. Susah nggak sih jadi PLKB di Kecamatan Tegalwaru yang kulturnya luar biasa ini? Letak geografisnya pegunungan, lokasi satu dengan lokasi lainnya harus melewati hutan-hutan, lembah, persawahan yang panjang jalannya, mungkin kalau malam gelap. Boleh ceritain nggak gimana rasanya jadi PLKB di Kecamatan Tegalwaru? Bu Sri dulu. Nama saya Sri Rejeki, PLKB dari Desa Cipurbasari, Kecamatan Tegalwaru. Untuk bertugas di sini ya sebenarnya banyak sukanya gitu kan. Terkadang kita mencari aseptor sampai ke pelosok-pelosok atau ke pegunungan gitu ya. Bagi kita udah hal yang biasa gitu kan. Nah, di situ senangnya itu karena kita melihat kekayaan alam kita yang begitu bagus gitu kan. Banyak di sana istilahnya masyarakat yang kebanyakan petani dan kebanyakan penghasilan dari pegunungan juga. Kalau dibilang susah untuk mencari aseptor, emang ada susahnya juga, karena emang nggak mudah ya untuk mencari aseptor gitu kan. Nah, di sini ketika kita mencari aseptor, bukan hanya kita sendiri kan, banyak yang terlibat, terutama bidan desanya gitu kan, pos KB dan sub pos KB-nya seperti itu. Jadi ketika kita mendapat informasi dari bidan desa bahwa di sana ada sasaran untuk KBMKJP yaitu MOW ya. Kita nggak datang sendiri, nggak. Kita selalu tim bekerja dengan tim gitu ya.
bukan hanya PLKB desa itu sendiri, tapi semua. Ketika kita mau terjun ke lapangan, kita rembukan di kantor. Nih kita yang mau sasaran desa yang mau kita tuju itu desa mana, yang mau kita KIE itu desa mana. Nah kita semua PLKB jadi udah kompak ya Bu udah ya, kompak, iya, meskipun semua tadi datang, jalannya terjal gitu, juga. iya. Seperti walaupun posisi emang kalau medan jalannya nggak bisa dibayangkan. Nggak bisa Seperti dibayangkan. itu, Coba iya. luar biasa ya teman-teman. Sampai nggak kepikiran gimana coba ibu-ibu ini kadang mungkin naik motor ya Bu ya? Iya. Naik kita motor menembus hutan ya. Soalnya terkadang jalan itu nggak bisa dilalui oleh mobil. Ada yang jalan tidak bisa emang harus dilalui khusus. mobil. Iya. Teh Yani, saya mau tahu juga dari cerita Teh Yani mungkin ya. Sebagai PLKB di sini, yang paling susah ketika ngapain sebenarnya? Apakah ketika membawa akseptor ke tempat pelayanan atau ketika melakukan KIE tadi? Susahnya di mana sih Teh? Sebenarnya mah dua-duanya juga susah. Susah semua tapi, gitu ya. Tapi berhubung Resiko dengan ya. kita Iya. lihatnya lillahi ta'ala, disitulah kita dapat yang namanya suatu kemudahan seperti itu. Kalau yang paling sulit menurut Teh Yani yang udah dilaksanakan? Yang pertama ada 2 sesi ya menurut Iya. saya. Yang pertama yaitu dari jarak segi tempuh dari kecamatan menuju ke desa binaan saya khususnya, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini perkenalan dulu ya. Pada kesempatan kali ini saya memegang 2 desa. Yang pertama yaitu desa Kutalanggung sendiri dan yang kedua desa Kutamane. Nah, ada yang lebih ekstrim ketimbang dari desa Kutalanggung ini, yang kalau dilihat dari jarak Kutalanggung ini tergolong lebih dekat ke dari jarak pusat Satpel kecamatan atau kecamatan ya. Ada lagi satu desa binaan saya yaitu desa Kutamane yang terletak di sana, yang ujung gunung banget. Gunung ya. Perbatasan Purwakarta ya. Perbatasan antara desa Kutamane sama desa Kutamanah ya Bu ya. Di situ ada satu kampung namanya Kampung Tipar, yang alhamdulillah di sana juga kita udah ngebentuk bangunan Kampung KB dengan nama Kampung KB Sejahtera. Nah, nanti kapan-kapan kalau misalkan ada waktu Kita coba ngecek ke sana coba. ya, Saya juga penasaran. Iya, seperti itu. Terus lagi ada banyak sekali, maksudnya banyak sekali pengalaman-pengalaman saya yang teramat sangat istilahnya bagi 2 lah untuk suka dukanya ya. Dari segi perjalanan ya Allah, kalau mudun itu sungguh kadang saya yang nggak bisa mudun, saya translate teman-teman. Mudun is turun, oke? Mudun adalah turun, bahasa Tegalwarunya mudun. Ya, mudun. Lanjut. Iya. Ketika saya mau mudun kan ceritanya saya tuh nggak bisa ya jalannya karena emang terjal gitu ya. Medan jalan. juga. Belum kan kemarin mah belum kena dana yang belum ada pembangunan gitu ya. Kadang saya suka minta tolong kepada yang lewat untuk turunin motor ibu gitu ya. Motornya saya seperti itu dukanya ya. Emang luar biasa, saya juga baru pertama kali ya, baru ngelewatin jalur kota kali Bu ya tadi ya. Itu udah segitunya, kebayang sih kalau misalkan teman-teman PLKB ini melakukan sosialisasi. Nah, makanya di sini ada Ibu Lurah. Saya pengen tahu sebenarnya secara dukungan ya Bu ya, dukungan pemerintah mungkin terhadap program KB Keluarga Berencana, proses sosialisasinya atau masyarakat di sini sebenarnya udah memahami belum sih manfaat program KB gitu. Dukungan dari Bu Lurah sendiri apa aja Bu yang sudah dilaksanakan sekarang? Ya, kalau dukungan dari saya selaku kepala desanya, ya kebetulan saya sama Bu Haji Yani, ya segala apa yang Bu Yani ajukan ke saya, alhamdulillah kita selalu merespon dan merealisasi permohonan itu dari baik untuk pembinaan Poktan maupun pembinaan yang lain-lain, kita selalu mendukung. Terus untuk masyarakatnya itu sendiri kadang sepenuhnya belum memahami apa pentingnya KB gitu. Karena memang kalau masyarakat atau warga itu kalau yang berhubungan dengan KB itu seolah-olah KB itu hanya untuk alat kontrasepsi aja ya. Padahal manfaatnya banyak. Manfaatnya padahal banyak, cuman itu mungkin karena butuh kerja keras kita untuk mensosialisasikan masalah
kegiatan Kampung KB yang sudah mulai berjalan di Desa Kutalanggang selama 3 tahun ini ya, selama 3 tahun ini itu mungkin. Terus dari segi apa ya, membantu sosialisasi gitu ke masyarakat, Bu Lurah ada nggak instruksi kayak masyarakat ketika ada acara posyandu gitu kan, pemeriksaan Kampung KB, pengajian dan lain sebagainya, mengkampanyekan itu nggak Bu Lurah? Iya, selalu tiap ada acara di kampung-kampung, misalkan ada acara Rajaban, Maulidan ya, selalu kita gembor-gemborkan bahwa masyarakat ikut anjuran dari programnya KB itu sendiri gitu, supaya desa kita mungkin lebih baik dan lebih pencapaiannya lebih baik lagi gitu. Gitu nah, aja. Kembali ke ibu-ibu PLKB, berarti dari segi pemahaman kan tadi masih perlu kerja ekstra ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apalagi tadi tantangannya adalah harus nanjak ke gunung, harus mudun ya enggak, harus ngebuka hutan dan lain sebagainya dengan kultur Kecamatan Tegalwaru yang luar biasa. Dari segi alat kontrasepsi mungkin Bu ya, biar paham juga. Masyarakat Kecamatan Tegalwaru tuh lebih menyukai atau paling banyak pakai alat kontrasepsi apa sih Bu, dari segi penggunaan alat kontrasepsinya? Kalau alat kontrasepsi yang diminati oleh masyarakat Kecamatan Tegalwaru, kebanyakan alat kontrasepsi implan. Implan ya? Iya. Kalau dari MKJP ini gimana? Kalau untuk itu kan itu implan ya maksudnya ya? masuk. Itu paling banyak berarti ya? Iya. Kalau akseptor MOW, MOP gimana di sini? agak kurang. Contoh kecil kita kemarin pada tanggal 26 mengadakan pelayanan di Puskesmas Loji yang alhamdulillah mendapatkan 61 Akseptor. untuk implan. Untuk implan. Kemarin disitulah kita termotivasi untuk lebih giat lagi melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang khususnya berada di wilayah pojokan-pojokan seperti itu, yang kadang dia hanya tahu sebatas di berita aja kayak semacam ada implan, ada IUD, MOW, MOP kayak semacam itu. Kalau kita tidak dengan istilahnya leken, apa sih leken? Ya, rajin. Istilahnya rajin melakukan KIE terhadap masyarakat yang istilahnya dia berada di posisi paling ujung daerah pelosok ya. Jadi kita istilahnya dari hasil plan kemarin itu pokoknya mah semakin termotivasi aja ya Teh, pengen memajukan yang Tegalwaru itu emang bisa gitu, memang bisa untuk istilahnya lebih banyak lah gitu mendapatkan akseptor MKJP kecamatan lain seperti itu. Berarti kan ada kaitannya dengan proses pelayanan. Dari tadi Kecamatan Tegalwaru ada berapa desa sih Bu? 9. Ada 9 desa. Dari 9 desa yang tersebar nih kan dengan zonanya masing-masing, ada yang di pelosok, ada yang agak masih ke kota. Untuk proses pelayanan KB ketika ada proses pemasangan implan IUD gitu nggak? Proses mobilisasi masyarakat dari yang wilayah pelosok ke sana perlu perjuangan ya Bu, transportasinya. Gimana Bu Sri bisa? Terkadang kalau seumpama ada pelayanan, kita konfirmasi dulu sama kepala desa gitu ya, bahwa kita mau mengadakan pelayanan MKJP implan, karena berhubung jarak dari sini ke sana jauh kan, terkadang kita konfirmasi sama orang desa, sama Bu Lurah misalnya gitu kan, kita minta difasilitasi untuk kendaraan. Gitu. Jadi dapat proses dukungan juga dari pemerintah desa ya Bu Lurah ya. Kalau kesulitannya ada nggak dari segi tadi untuk pengumpulan masanya atau untuk mobilisasi memindahkan warga yang tadinya di pelosok desa ke tempat pelayanan gitu, ketika hujan atau waktu atau emang harus naik turun, ada nggak Teh ceritain? Kalau untuk yang seperti itu alhamdulillah kemarin kita lancar-lancar aja. Soalnya kan kita udah berkomitmen intinya sama, kadang kalau misalkan kepala desanya nggak ada sama sekdes ya, kita meminta untuk misalkan kita ada mobil desa ya yang dikhususkan bagi masyarakat. Kita udah misalkan para kader
kita meminta para kader untuk mengumpulkan akseptor di bawah untuk berkumpul di satu titik. Nah, nanti kita bersama mobil desa menjemput ke titik tersebut. Nah, itu teh pulang pergi sudah terkoordinasi ya berarti ya. Pulang pergi gitu. Dengan catatan gratis yang alhamdulillah selalu difasilitasi oleh Ibu Lurah. Tepuk tangan dulu buat Ibu Lurah. Tadi ya, kembali ke Bu Lurah, dukungan pemerintah desa kepada program KB sebenarnya segitunya Bu ya. Iya. Bahkan juga memfasilitasi ini gedung Balai Sawala ini, Kampung KB, yang lokasinya sangat strategis sekali sebenarnya teman-teman, berada di ujung tempat pariwisata Situ Jungkur. Belakangnya itu udah ada gunung, ada pesawahan, pokoknya view-nya bagus banget di sini. Dari segi proses pengembangan Bu, Kampung KB ini harapan Bu Lurah akan dibuat seperti apa sih? Ya kalau harapan saya pengennya Kampung KB ini lebih maju lagi, terus diminati sama masyarakat, bukan hanya di Kuta Langgeng, di luar kecamatan pun harapannya ini jadi ikon gitu ya. Jadi ikon karena memang potensi untuk pariwisatanya ada kalau memang menunjang ini dari Situ Jungkurnya itu untuk masalah pembangunan dari Situ Jungkurnya. Karena selama ini kan memang situnya ini kan memang ada kebocoran gitu ya. Jadi kadang kita mau bikin misalkan dari dari desa kan ada BUMDes ya. Kadang kita mau dari BUMDes tuh mau dibikin pariwisata itu bersumber dari BUMDes misalkan. Kita masih agak ragu gitu dengan kondisi situnya yang seperti ini gitu. Makanya harapannya gitu, harapan saya untuk pemerintahan provinsi maupun pusat ada perhatian khusus gitu untuk Desa Kuta Langgeng, khususnya Situ Jungkur, supaya lebih maju lagi untuk melakukan perbaikan ini, terutama ke BBWS ya, yang memang itu wewenang dari BBWS untuk membangun Situ Jungkurnya, supaya jangan asal-asalan gitu. Karena memang selama ini hanya untuk perbaikan setiap tahunnya, itu tidak terlalu efektif, tidak maksimal ya, untuk cuman perehaban yang akhirnya kita mau bikin sesuatu gebrakan pun jadi akhirnya tanggung lagi gitu. Makanya harapannya mohon ke pemerintahan tertinggi mungkin gitu ya, dari provinsi, BBWS, pusat, karena memang awalnya pun ini yang membangun dari pusat ya, sampai dana miliaran gitu. Harapannya itu tadi, sekarang dari pemerintahan desa Kuta Langgeng, terutama saya selaku kepala desanya, memohon ke pemerintahan provinsi maupun pusat, pengen ini diperbaiki supaya tadi potensi desanya bisa dimaksimalkan, termasuk program KB-nya. Jadi gini ya, saya jelaskan sedikit mungkin sepengetahuan saya, bahwa Kampung KB itu bukan hanya sebatas balai untuk kita ngobrolin KIE gitu ya, tapi bisa juga dipakai untuk ibu-ibu pengajian, buat tempat pariwisata, edukasi, dan lain sebagainya. Dan lokasi ini salah satu mungkin yang strategis di Kabupaten Karawang, karena tadi di hapit wilayah pegunungan, view-nya bagus, bahkan ada tempat pariwisata yaitu Situ Jungkur. Tapi lagi-lagi pemerintah tolong ya, aspirasinya Ibu Lurah difasilitasi. Saya sampaikan Bu Lurah. Kembali lagi ke cerita teman-teman dari PLKB Kecamatan Tegalwaru. Cerita senang-senang mah udah pasti semua juga udah tahu. Saya pengen dari segi perjuangannya seperti apa sih yang pernah teteh-teteh alamin, Ibu alamin dalam proses mencari akseptor atau KIE gitu, yang pernah paling saya sampai motor bocor kah, kehujanan kah, atau gimana? Ada nggak, pernah nggak? Bu Sri dulu deh. Kalau ketika kita terjun ke lapangan mencari akseptor, terkadang itu yang seperti saya sebutkan tadi, kendala bannya bocor itu udah biasa gitu. Ya? Pernah mengalami hal yang paling parah itu. Apa Bu Sri? Yang paling parah mah ya ketika mencari akseptor ke daerah yang istilahnya agak terpencil, yaitu kondisi hujan, jalannya becek, itu yang paling kesulitan susah, di situ ya. Dan pakai motor Ibu. Iya, pakai motor loh, luar biasa. Teteh gimana? Aduh, kalau saya mah
Ceritain aja. Jangan ditahan-tahan. Iya Kak, saya mah kalau misalkan kebingungan tuh suka nangis. Suka nangis. Oh gitu. Jadi Iya. mau maju dari tengah gunung ya Kak? Mau berlindung nggak tahu kemana karena hujan posisimu ya? Iya, kadang-kadang suka minta telepon suami minta dijemput. Jemput ya. Iya, seperti itu yang dukanya. Tapi yang sukanya kadang-kadang pas kita melakukan pembinaan ya, Iya. kayak semacam kita melakukan KIE kepada kelompok-kelompok KRT-an ya. Poktan. Yang kelompok KRT-an, kelompok KB ya begitu. Nah di situ teh biasanya kalau misalkan kan di gunung itu suka kayak semacam ada musim-musimnya. Nanti teh pulang teh bisa bawa sayuran ya teh. Pete, Oh, jengkol gitu. oleh-olehnya Iya, banyak. Beras Iya. anyar. Jadi sukanya juga ada ya. Ada. Di balik perjuangan itu. Di balik dukanya nangisnya itu yang bikin betah seperti itu ya teh. Iya. Tapi luar biasa banget ya. Saya sih kebayang ya ibu-ibu naik motor di tengah gunung hujan gitu kan. Itu kan emang posisinya yang emang kalau naik ke atas juga masih jauh, ke bawah juga masih jauh gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah baik-baik loh. Baik-baik ya. Iya. Masyarakatnya baik-baik. Kadang suka Bu daripada di situ di sini aja lebih aman. Oh kayak ya gitu. di welcome itu. Terakhir saya juga pengen ngebahas dari segi infrastruktur kali Bu Lurah. Dari segi pembangunan misalkan dari tingkat desa deh. Iya. Tadi saya juga ngelewatin jalan tuh berapa hampir sekian kilo. Emang kanan kirinya udah hutan dan kayaknya saya lihat kanan kiri secara penerangan belum ada. Terus masih ada jalan yang rusak gitu ya. Sebutlah rusak dan itu dari segi proses pembangunan pemerintah perencanaannya gimana sih Bu? Untuk tadi mendukung kerja teman-teman PLKB di lapangan. Kebetulan kalau untuk pembangunan ya, karena memang kemarin kita kena COVID ya. Jadi 2020 kan memang udah COVID. Iya. Sebulan 4 kalau nggak salah. Nah, dari situlah kita kan semua dari dana apapun itu larinya kan Untuknya ke bantuan COVID. COVID, Nah, jadi selama 2 tahun ini kebetulan nggak ada pembangunan di desa Yang proses penunjang semua, itu ya? bukan hanya desa Kutalangang, mungkin seluruhnya gitu karena memang semua dana Dialihkan ke bantuan ke sosial. bantuan sosial. Ya, mudah-mudahan ini untuk 2023 mungkin pembangunan mulai ada lagi. Yang kan. jadi prioritas Bu Lurah sekarang apa aja? Mau membangun apa Bu Lurah? Ya kalau yang jadi prioritas sekarang karena memang jalan di Desa Kutalangang ini belum maksimal, belum rampung lah istilahnya ya selama Infrastruktur pemerintah. dulu berarti ya? Iya, itu dulu. Kebetulan memang kalau untuk ke pelosok-pelosok macam Jaling, Japak sudah mulai selesai. Yang kita mau kan sekarang jalan utama ya. Kalau jalan utama itu kan nggak bisa dari dana desa. Iya. Itu harus dari Pemerintah dana kabupaten atau aspirasi dari dewan-dewan. Yang mungkin sekarang yang Ibu lakukan mengajukan proposal ke setiap Pendekatan kepada dewan ya? Dewan-dewan itu aja mungkin mudah-mudahan karena dewan sudah respon semua, insya Allah 2023 jalan inspektur ke Desa Kutalangang rampung lah selesai. Karena tinggal sedikit-sedikit Amin. lagi kan. Doain, tepuk tangan lagi buat Ibu Lurah ya. Macam-macam mungkin proses KIE-nya, proses mencari akseptornya, cerita-cerita dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya pengen tahu dari segi program ke teman-teman PLKB Kecamatan Tegalwaru. Di tahun 2023 ini selain mencari akseptor tadi ya, sosialisasi dan lain sebagainya, apa yang jadi andalan untuk masyarakat ketahui tentang program KB di Kecamatan Tegalwaru? Kira-kira nih sekarang yang sedang digembor-gemborkan apa aja Bu? Stunting ya? Stunting. Kalau di sini ada lokus stunting nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Tapi proses pencegahannya tetap berjalan ya? Iya. Sosialisasinya gimana prosesnya Tim biasanya? TPKA. Ada tim TPK. Iya. Biasanya gimana kerjanya tuh? Dari setiap desa itu kita ngebentuk Tim. kadang ada yang 3 tim, kadang juga ada yang 4 tim. Nah di situ dari tim itu terbentuk 3 unsur ya. Yang pertama dari kader KB, yang kedua kader PKK, sama yang ketiga dari bidan atau nakas. Nah Bidan dari ketiga unsur itu kita bagi-bagi tugas. Ada yang pendataan catinnya, ibu bulinnya, hamilnya, ibu bersalinnya, seperti itu. Jadi upaya pencegahan stunting juga tetap dilaksanakan meskipun nggak ada lokus stunting ya sini ya. Karena itu Terus salah kita satu kerja. juga untuk pembinaan kepada catinnya, kadang-kadang kita mengumpulkan catin tersebut di suatu
tempat keRT-an atau bisa juga di kampung KB seperti itu untuk menyampaikan tentang pentingnya kesehatan untuk para catin tersebut. Kadang juga bisa diadakan di KUA setempat untuk lebih luas jangkauannya seperti itu. Iya. Melaksanakan tindakan preventif ya, pencegahan ya, itu ya. Oke. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan baik Ibu Lurah tadi, teman-teman dari PLKB, khususnya kepada masyarakat Kecamatan Tegalwaru, kalau Ibu Lurah kepada desanya, dari Ibu Sri dulu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat seputar program KB ini? Harapan saya untuk masyarakat Kecamatan Tegalwaru selalu ber-KB, terutama bersedia untuk ber-KB MKJP. Iya, itu aja ya. Dari Teh Andi? Ulangi dia pertanyaan. Ya, intinya kita selalu melakukan kegiatan yang lebih lagi untuk para catin, para ibu hamil dan para ibu bersalin untuk lebih memperhatikan lagi bayinya atau kondisi bayi dalam kandungannya supaya tidak terjadi stunting seperti itu. Oke. Terakhir yang menutup dari Ibu Lurah, yang ingin Bu Lurah sampaikan kepada masyarakat. Silakan. Ya, karena memang KB ini bukan kaitannya terus dengan mengurangi kehamilan ya, tapi itu kan ada kaitannya dengan kebersihan ya. Ya, saya berharap untuk masyarakat sadar betul akan pentingnya kebersihan, terutama masalah sampah-sampah. Jangan sembarangan buang sampah di mana aja sampai berserakan gitu ya, di tiap paret, di kali-kali, kadang sampai berkarung-karung gitu ya. Karena memang kan sumber air itu lebih penting. Kalau dicemari dengan sampah-sampah, ya nanti kan berdampaknya kurang baik untuk kesehatan kita sendiri. Ya artinya perlu kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Itu mungkin kalau yang Ibu harapkan. Gitu. Terima kasih. Applause dulu dong buat teman-teman yang hari ini ngobrol sama saya. Mungkin itu obrolan kita seputar program keluarga berencana di Kecamatan Tegalwaru. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Beken episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sampai jumpa di episode podcast Beken selanjutnya. Saya Wahyudi mau undur diri. Terima kasih.